Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkannya serta menjadikan tempat menjadi sarana untuk beribadah kepadanya. Tentu kita menyampaikan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah percikan rahmat dan hidayahnya akan senantiasa menaungi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini atau pada hari ini, tepatnya di mana masa di mana kita telah sedang atau telah menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang sudah melaksanakan tanggung jawab kita untuk memilih pemimpin kita. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur bahwa kita telah betul-betul mencurahkan perhatian kita atau telah menunaikan tugas kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka marilah kita mengikuti materi berikut ini. Panduan memilih pemimpin yang bijaksana. Jadi memilih pemimpin merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan sebuah kebijaksanaan dan pertimbangan yang cukup mendalam. Oleh karena itu, mari kita menjelajahi prinsip-prinsip penting dalam memimpin, yakni memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai universal. Setidaknya dalam Al-Quran ada dua hal yang menjadi sifat dasar utama seorang pemimpin yang dikabarkan oleh Allah. Yang pertama Al-Qawiyyu, yakni kuat, dan yang kedua adalah Al-Amin, yakni terpercaya. Pemimpin harus Al-Qawi. Dia memiliki integritas, dia memiliki sebuah tanggung jawab, kuat fisiknya, kuat badannya, kuat dukungan, baik itu material maupun moralnya, memiliki spirit yang tangguh, karena dia adalah seorang yang akan membawa amanah bagi seluruh masyarakatnya. Yang kedua adalah Al-Amin, terpercaya. Karena integritas dan kejujuran adalah fondasi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dua hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terdapat pada kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau pergi menemui Nabi Syuaib, di mana beliau bertemu kedua anaknya, dan anak beliau menyatakan bahwa, wahai ayah, jika Anda ingin memperkerjakan atau mengangkat seorang pekerja, maka pilihlah dia, karena sesungguhnya dia ini adalah seorang lelaki yang kuat, Al-Qawi, dan dia Al-Amin, yakni terpercaya, memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Saudara yang dirahmati Allah, maka kita harus lihat bahwa masa depan daripada kepemimpinan kita di negara ini maupun di daerah kita itu tergantung bagaimana kita memilih nilai yang kita pilih bersama terhadap seorang pemimpin. Apa yang dia bawa itu yang kita lihat, maka itulah yang akan menjadi diri seorang pemimpin. Ada yang menyatakan ini hadis, ada juga yang menyatakan bahwa hadis itu lemah, ya, bahwa Nabi SAW dikatakan dalam hadisnya bahwa kita semua atau kamu adalah takunu yuwalla alaikum, kamu
akan mendapatkan pemimpin yang seperti halnya pandangan atau prinsip hidupmu atau keadaan masyarakat itu sama dengan siapa yang dia pimpin. Nah, oleh karena itu, kama takununa yuwalla, kama takunu yuwalla alaikum. Itu hadisnya. Kemudian yang pertama ya, waspada terhadap kata-kata manis. Ada orang yang pandai berkata-kata dalam hal mengutarakan visi dan misinya. Ada orang pandai merangkai kalimat dalam menyampaikan gagasannya. Maka jangan dulu melihat orang yang pandai dalam berkata-kata. Jangan terpengaruh hanya ucapan, melihat dari ucapan semata. Perhatikan antara tindakannya, lalu kemudian nilai konsistensi antara ucapan dan perbuatan daripada calon pemimpin tersebut. Karena ada orang yang ucapannya itu begitu berapi-api, tapi dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan begitu menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa waspadai sikap munafik. Rasulullah tidak takut dengan seorang mukmin karena mukmin akan selamat dengan keimanannya. Nabi SAW juga tidak takut dengan seorang kafir karena orang kafir akan hancur dengan kekafirannya. Yang Nabi SAW wanti-wantikan kepada kita sekalian adalah sikap seorang munafik, di mana orang munafik itu lain di depan tapi lain juga di belakang. Hati-hati terhadap pemimpin ya, terhadap pemimpin yang dia bermuka dua, yang pandai berkata-kata namun dia tidak amanah, alias tidak menjalankan apa yang menjadi ucapannya, janji-janjinya. Selanjutnya, ada orang yang menilai pemimpin itu, dia menilainya dari kecerdasan dan ambisi. Maka lihat dulu kecerdasannya yang membimbing hawa nafsunya, atau nafsunya itu dalam kendali kecerdasannya, atau nafsunya lah yang kemudian menguasai kecerdasan orang ini. Maka oleh karena itu tidak selalu kita itu harus terpukau dengan seseorang yang pandai dalam berbicara. Namun ingat, karena kepandaian dan kecerdasan seseorang itu kalau dia ditunggangi oleh hawa nafsu, maka ini sangat berbahaya. Kemudian lihat ambisinya. Apakah dia memiliki ambisi yang sehat, atau justru dia memiliki ambisi yang tidak sehat? Perhatikan bagaimana ambisi calon pemimpin kita terhadap kedudukan yang dia inginkan. Apakah dia begitu memaksakan untuk menjadi pemimpin dengan melakukan berbagai hal yang terlarang, misalnya dengan menggunakan uang, menggunakan perangkap, menghabisi lawannya dengan pembunuhan karakter dan sebagainya, fitnah, adu domba. Nah, ini berarti adalah orang menjadi pemimpin dengan mengorbankan daripada prinsip-prinsip keuntungan ukhrawinya atau prinsip dunia dan akhirat. Kemudian lihatlah visi dan misi ya. Lihat visi dan misi, pelajari apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi, karena inilah yang akan mereka kerjakan dalam visi dan misi itu yang akan dikerjakan nanti. Saat ini misalnya presiden kita sudah berjanji tentang memberikan makan gratis, lalu kemudian kenaikan gaji bagi para guru misalnya. Ini adalah visi dan misi. Nah, saat ini mereka berada pada misi, bagaimana visi sudah disampaikan, misi juga disampaikan, namun bagaimana untuk visi dan misi itu dilaksanakan. Nah, saat inilah pembuktiannya. Maka visi dan misi itu juga perlu dilihat, misalnya tambahannya adalah memiskinkan para korupsi,
ataupun memberikan pajak kepada 100 orang kaya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan kemarin ya, meskipun beliau tidak terpilih, tapi itu adalah salah satu daripada visi dan misi yang sudah disampaikan. Kemudian yang berikut adalah hindari penilaian berdasarkan hal-hal yang superficial. Jadi jangan melihat kepada materi ya. Jadi hanya bukan melihat kepada materinya. Jangan memilih pemimpin hanya karena kekayaan dan itu imbalan yang saat ini kita kenal dengan serangan fajar dan berbagai bentuk yang lainnya. Kemudian memilih pemimpin itu bukan karena ketokohan. Popularitas bukan jaminan kepemimpinan yang baik. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam Al-Quran itu memang pernah ya, ketika beliau telah wafat, wa ma Muhammadun illa rasul, di mana Umar ibn Khattab marah besar kepada siapapun yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Maka beliau pun menghunuskan pedangnya dan menyatakan siapapun yang menyatakan bahwa Muhammad telah mati, maka dia akan kutebas batang lehernya. Maka di situ kita lihat bagaimana bijaksananya seorang Abu Bakar As-Siddiq menenangkan bahwa jika Anda menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Tapi jika Anda menyembah Allah, maka Allah maha kekal dan maha agung ya. Oleh karena itu bukanlah ketokohan yang kita lihat dari seseorang itu menjadi pilihan kita. Tentu yang kita lihat adalah nilai-nilai yang dia bawa. Nabi Muhammad meskipun telah tiada, namun nilai-nilai yang dia tinggalkan kepada kita sekalian, yakni taraktu fikum amroini, ini dia tinggalkan kepada kita dua pegangan hidup kita, ma in tamassaktum bihima, dimana kita apabila berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan pernah lan tadillu abadan, kita tidak akan sesat selamanya. Nah, apa dua hal itu? Kitabullah wa sunnati, ya, kitabullah dan sunnati. Maksudnya adalah kita menjalankan nilai-nilai ini berdasarkan prinsip-prinsip dan akhlakul karimah yang ditanamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nilai intrinsik. Jadi kita memilih itu harus melihat daripada fokus kepada karakter orang itu, integritasnya, kemampuan memimpin yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita bukan orang yang pandai dalam hal memilih sebagai pemimpin karena keterbatasan daripada keilmuan kita? Maka yang pertama adalah mencari bimbingan dalam memilih, konsultasi dengan ahlinya. Kita ini bukan para ahli. Ada sebuah buku yang belum lama ini terbit, yakni Matinya Kepakaran. Karena semua orang sekarang ini seolah-olah dia sudah jadi pakar, nonton sedikit di YouTube, di TikTok, di Facebook ya, baru nonton satu episode atau baru beberapa menit lihat debat, lalu kemudian dia sudah mendebat semua orang seolah-olah dia ahli. Padahal ini setiap ilmu itu ada ahlinya. Ada orang yang memang sekolah dalam hal urusan politik, dia mendalami itu bertahun-tahun, bahkan dia meneliti S1, S2, S3, bahkan menjadi profesor di bidang itu. Maka kita biarkan mereka bicara tentang itu, kita berikan tanggapan mereka, lalu kita ambil apa-apa yang menjadi penyampaian mereka sebagai arahan-arahan mereka. Karena ada orang memang paham betul tentang persoalan politik ini, sehingga kita dalam hal ini harus sami'na wa ata'na, ya, meminta bimbingan dari orang yang memang mengetahui akan keadaan yang ada di lapangan. Yang berikut, ya, dalam Islam kan ada yang disebut dengan istikharah. Istikharah itu tidak hanya
terkait dengan permasalahan seseorang yang bingung dalam memilih jodoh ya. Memang dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak terlepas dari yang disebut dengan memilih. Untuk memilih baju saja kita luar biasa, kita memilih hal yang baik dan hal yang buruk. Kita juga memilih apakah menjadi orang yang beriman atau tidak beriman. Dan kita juga memilih seorang pemimpin yang baik dan tidak baik itu juga melalui istikharah. Lalu kemudian yang terakhir adalah refleksi yang mendalam. Renungkan pilihan dengan seksama, pertimbangkan dampak jangka panjang. Jangan karena hanya urusan menerima amplop ya 500.000. Nah, ingat bahwa 500.000 itu apabila dibahagi dengan 365 hari, yakni 1 tahun, saya hitung ternyata itu hanya 1.300 per hari kita dibayarkan oleh mereka. Serendah itukah harkat dan martabat kita dibayarkan oleh mereka, yang kemudian masa jangka panjang kita akan menderita. Peringatan dari Al-Quran, surah Al-Baqarah 204 ya. Jangan tertipu oleh ucapan manis yang tidak sesuai dengan isi hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Minan nasi may yu'jibuka bil hati dunya." Memang ada orang-orang yang pandai dalam berkata-kata, bermanis ucap, dan tapi tidak sesuai dengan isi hatinya. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat 144, jangan bergantung pada satu tokoh, tapi ambil nilai-nilai yang disampaikan oleh tokoh itu, apalagi itu adalah nilai kebenaran. Kemudian surah Al-Qasas ayat 26, carilah pemimpin yang kuat dan dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Jadi itulah barangkali ya menurut perspektif Al-Quran. Refleksi akhir, memilih dengan bijak. Nilai intrinsik, karakter, dan integritas adalah hal yang terpenting. Yang pertama. Yang kedua, kompetensi. Dia punya kemampuan memimpin dan mengelola tanggung jawab. Yang ketiga, visi, rencana, dan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat adalah tindakan nyata atau bukti konkret dari komitmen dan janji. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, maka insya Allah kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar layak dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Saat ini kita telah melewati masa di mana kita telah menyampaikan aspirasi kita sebagai warga negara, warga masyarakat, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Melalui majelis online, video pembelajaran lewat video saat ini yang saya sampaikan, insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi seseorang muslim yang mampu untuk tidak hanya bertindak secara tidak ilmiah, yang mana Allah telah menyatakan bahwa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Ingat juga, jangan pernah mengikuti sesuatu hanya karena kuantitasnya, karena kebanyakan juga yang namanya kuantitas atau jumlah itu biasanya kadang-kadang justru menjerumuskan kita semuanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi kulluhum jami'ah la yudilluka an sabilillah. Sekiranya kamu mengikuti sebagian besar orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu. Marilah kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni di mana kita memilih jangan hanya melihat daripada ucapan, kemudian jangan juga kita melihat hanya dari segi ketokohannya saja ataupun nilai-nilai materinya, tapi mari kita mencari pemimpin yang betul-betul kuat, memiliki integritas dan dapat dipercaya, atau disebut dengan qawiyun amin.
Demikian apa yang boleh disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.